Salam kenal, saya dengan Alvin Ardiansyah. Saya sebagai seorang owner di industri konveksi Sublinia Tomcat. Tomcat itu adalah brand industri yang pertama kali kita garap waktu itu adalah di bidang keripik. Di tahun 2005 kita memulai usaha ini sehingga beralihlah brand itu menjadi industri konveksi, dan saya ambil brand Tomcat ini sebagai ikon perjalanan. Filosofi Tomcat itu adalah sesuatu, kalau diibaratkan binatang, Tomcat itu adalah kumbang rock, artinya dia adalah predator. Kita ambil salah satu filosofi dari Tomcat ini. Dia binatang kecil, dia nyenyak tidak, menggigit juga dia tidak, cuman dia bahaya ketika diganggu atau kalau kita pencet. Jadi artinya berani itu tidak harus punya taring dan besar. Kecil pun selama dia benar, dia akan lebih mempunyai keberanian. Jadi karena emang kita di sini punya temanya adalah Tomcat sebagai ikon, kita akan dari setiap masing-masing orang di sini semua ada gelar. Ada namanya Pawang Tomcat sebagai customer service, Raja Tomcat sebagai owner, dan tempat produksi kita kasih label dengan nama sarang, artinya sebagai tempat bersarangnya tempat produksi. Dan semua konsumen itu akan kita kasih label namanya adalah Perbanten. Sekarang jumlah karyawan kurang lebih ada 47 orang yang berkarya di sini di masing-masing bagian. Saya perkenalkan untuk masalah visi dan misi ya. Visi kita ini adalah kalau pur jujur ngebantu, itu artinya sesama orang yang di atas kita wajib untuk saling membantu, baik usianya, baik derajatnya, pangkatnya, bisnisnya, atau apapun yang bersifat di atas dari kita semua tim diwajibkan untuk membantu. Kagigir ngaistarati artinya adalah sesama orang yang sejajar dengan kita, yang sepadan dengan kita, baik dia adalah mitra kerja, dia partner kerja, atau supplier, atau orang yang berbisnis sama seperti kita wajib saling merangkul. Kahandap cekas ngabina itu artinya adalah sesama orang yang di bawah kita, baik pendidikannya, baik finansialnya, ataupun apapun yang sifatnya di bawah, kita harus wajib memberikan dan membantu mereka dengan hal-hal yang bisa kita bantu, walaupun dengan kesederhanaan. Nah, dengan misi seperti apa? Misinya itu adalah konsep menjahit pangarti, yaitu artinya adalah saling menjahit, artinya saling menyulam. Apa yang orang mempunyai pengertian dari banyak hal, kita sama-sama saling melengkapi, atau dalam arti kata menjahit itu adalah bersinergi. Jahit pangarti, ngajahit pangabisa. Ngajahit pangabisa itu karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Ada yang bisa A, bisa B, bisa C, semua itu kita kumpulkan di industri ini untuk bisa sama-sama saling melengkapi agar tujuan kita, apa yang dicapai, bisa sampai ke tujuan. Dan arti yang terakhir adalah misi, ngajahit kehidupan. Arti ngajahit kehidupan itu adalah bagaimana di akhir kita ini bisa berkolaborasi dalam hal masalah profit oriented. Jadi ada hal nilai lebih yang bisa kita bawa, yaitu berupa profit. Kendala itu pasti ada, dalam setiap usaha kendala itu pasti ada. Cuman bagaimana cara kita menyikapi dan menyelesaikan kendala-kendala itu. Karena kendala untuk industri seperti kita yang industri UMKM seperti ini, kendala itu adalah sebuah riset alami karena sebuah keadaan yang harus kita hadapi dengan rasa tanggung jawab dan upaya ingin menyelesaikan. Itu akan menjadi sebuah ilmu baru.
dulu kita ini sebetulnya bisa dikatakan tanpa modal. Kenapa bisa dikatakan tanpa modal? Karena kita berawal dari maklun. Kita buat dari maklun ke orang lain. Kebetulan orang yang ingin order itu kan pasti dia memberikan DP. Jadi secara tidak langsung kita mendapatkan modal dari orang yang memberikan DP. Jadi kalau untuk modal awal sebetulnya kita tidak ada modal khusus. Cuman pengembangan daripada modal-modal kecil yang dikumpulkan, itulah mungkin tahapan untuk berinvestasi kecil-kecilan. Target market untuk industri ini adalah semua golongan, khususnya yang suka berolahraga. Pangsa pasar orang-orang yang suka berolahraga, terus orang-orang komunitas, bisa jadi salah satu klub-klub futsal, jersey mancing dan lain sebagainya. Sebetulnya pangsa pasar kita ini adalah khusus untuk orang-orang yang ingin membuat custom brand. Itu salah satunya di TNI, Polri, kita juga udah masuk ke merambah ke sana. Caranya sebetulnya sama seperti industri-industri yang memang punya visi misi ke depan untuk menjadi lebih besar dan lebih baik, yaitu dengan cara komitmen, konsisten, dan selalu mempertahankan eksistensi dan kualitas produksi hasil yang kita buat. Dan itu bagian daripada cara kita mengembangkan dan bertahan di dunia prakonveksi. Dampak yang sangat begitu besar sih sebetulnya alhamdulillahnya tidak ada. Cuman ada beberapa ketika PPKM kemarin kita ada sedikit keterbatasan masalah bahan baku karena pabrik produksian dari pabrik sudah mulai dibatasi. Jadi kita agak sedikit rebutan stok bahan agak mulai menipis. Kalau untuk permintaan alhamdulillah ketika pandemi kemarin itu sangat melonjak. Bahkan kita sampai 24 jam karena semua ketika pandemi diwajibkan berolahraga dan kita membuat baju-baju khusus untuk olahraga, terutamanya di bidang customize. Cara yang paling penting ketika kita bertahan ketika pandemi itu adalah yang pertama, niatkan kita khususnya di industri ini, karena kita ini banyak orang yang menaruh harapan. Jadi kita tidak harus bisa merasakan bagaimana caranya kita amanah dalam hal masalah cuman hanya mengestafetkan rezeki orang-orang yang bekerja ya. Siapa tahu dengan kita ketumpangan rezeki orang-orang yang bekerja, kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu bertahan. Mungkin itu salah satu yang tidak bisa kita secara logika kita jabarkan. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, bisa jadi ketika kita bertahan kemarin ini kita khususkan untuk menggarap di pangsa pasar TNI dan Polri, karena TNI Polri itu kan emang didesain setiap harinya ada acara olahraga dan hampir seluruh Indonesia ini untuk untuk materi-materi baju-baju customnya itu bisa kita buatkan gitu. Jadi mereka juga bisa menjadi salah satu pasar yang membantu untuk kita selalu eksis. Ketika pandemi kemarin itu kita banyak membuat baju-baju custom dan kita mulai merambah dunia pangsa pasar marketplace. Kenapa pangsa pasar marketplace yang mau kita rambah? Karena hampir semua orang ketika pandemi dipaksa untuk beraktivitas dalam dunia digital. Jadi kita coba menyentuh pangsa pasar digital, khususnya mungkin dengan cara marketplace. Kita melebarkan pemasaran karena toko, grosir dan lain sebagainya rata-rata sudah dibatasi, sudah banyak yang tutup bahkan. Makanya kita menjual dengan cara menciptakan produk dan kita memasarkan langsung. Ada salah satunya adalah
budaya dari dulu pertama kali kita memulai adalah kita ini selalu membuat tanpa minimum order. Bahkan satu piece pun kita buat dengan senang hati. Kenapa? Kok kita bisa membuat sampai usaha sebesar ini pun kita masih tetap menservis customer dengan tanpa minimum order. Sebetulnya itu adalah bagian daripada kita membangun kepercayaan. Cara kita membangun kepercayaan dengan satu nanti jadi dua jadi tiga jadi empat. Nah, karena tanpa minimum order ini pun saya ketemu dengan orang-orang baru. Bahkan salah satunya orang-orang yang terkenal, orang-orang yang ternama, yang sampai dia mengangkat saya sebagai seorang anak. Itu semua gara-gara hal yang kecil. Jadi pada dasarnya kenapa itu tetap kita jalankan? Karena saya yakin dan saya percaya Tuhan selalu menyembunyikan hal yang besar di balik hal yang kecil dan sederhana. Harapan ke depan dari industri ini adalah yang pertama, kita bisa mempekerjakan banyak orang, khususnya memberikan kesempatan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah bisa memberikan keberkahan, usaha yang berkah, yang bisa dinikmati, yang bisa dilakukan oleh orang-orang sekeliling. Sukses menurut saya itu adalah ketika kita bisa mengalahkan waktu. Kenapa kita harus bisa mengalahkan waktu? Karena waktu itu cuma hanya satu-satunya waktu itu tidak akan pernah bisa kembali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sukses menurut saya itu adalah bagaimana cara kita bisa mengatur selisih. Dalam bisnis itu ada untung, ada rugi, dan dua kategori itu adalah bentukan daripada sebuah selisih. Dimana ketika kita bisa belajar dari selisih-selisih itu, disitulah kita akan mendapatkan pelajaran baru, dan ketika kita bisa belajar, kita akan bisa mendapatkan profit, mau besar ataupun kecil. Menurutku sukses adalah cara kita bagaimana memandang kehidupan. Pengusaha pemula itu khususnya, kalau menurut saya pengusaha itu harus pura-pura buta. Karena pandangan kita orang lain itu tidak mungkin bisa melihat sejauh apa yang kita lihat. Dan kita juga harus pura-pura tuli. Karena nanti akan banyak obrolan-obrolan dan bicara orang yang masuk ke telinga kita, khususnya yang ingin melemahkan, yang ingin menghambat, yang ingin membuat kita ini jadi tidak bisa memberikan segala sesuatu dengan Allah. Dan yang terakhir, pengusaha itu emang manusia yang didesain untuk selalu kenal orang baru. Kenal dengan orang baru, harus berani bersilaturahmi, kita harus membuka wawasan baru. Dan pengusaha itu intinya harus berani ngeyel. Karena ilmu yang paling termahal daripada seorang usahawan itu adalah pengalaman. Itu